Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue, Atta Halilintar. Tapi kali ini gue lagi jadi ghostwriter buat channel keren, Psikologi Otak. Siap! Pernah nggak sih kalian, para orang tua, pusing tujuh keliling lihat anak remaja di rumah? Apakah anak remaja Anda tiba-tiba berubah menjadi seperti monster yang mudah marah, menangis tanpa sebab, atau malah jadi pendiam ekstrem? Tenang, ini bukan berarti anak kalian kenapa-napa atau kalian gagal jadi orang tua. Faktanya, 90% orang tua tidak tahu bahwa ini sebenarnya adalah tanda otak remaja sedang mengalami renovasi besar-besaran. Bayangin aja, otak mereka itu lagi di-upgrade gila-gilaan. Kayak lagi bangun gedung pencakar langit. Butuh proses, butuh penyesuaian. Nah, video ini spesial banget karena kita bakal ngebongkar habis rahasia di balik kenapa sih remaja itu emosional banget. Kayak roller coaster perasaan. Dan yang paling penting, kita bakal kasih kalian teknik-teknik ajaib yang bisa kalian ajarkan ke mereka hari ini juga untuk membantu mengendalikan emosi tanpa perlu psikolog mahal. Let's go! Oke guys, kita masuk ke jurus ampuh buat ngadepin emosi meledak-ledak, terutama buat ngatasin anxiety alias kecemasan dan panic attack. Namanya teknik 5-4-3-2-1 grounding. Simple banget, tapi efeknya luar biasa guys. Teknik ini bantu kita buat membumi lagi, balik ke kenyataan saat pikiran kalut. Pertama, sebutin 5 hal yang bisa dilihat di sekitarnya. Lanjut, 4 hal yang bisa disentuh atau dirasakan teksturnya. Ketiga, 3 hal yang bisa didengar. Keempat, 2 hal yang bisa dicium aromanya. Terakhir, 1 hal yang bisa dirasakan di lidah. Teknik ini mengalihkan perhatian otak dari stres ke sensasi fisik yang nyata. Latih terus ke anak remaja kalian, biar mereka bisa otomatis ngelakuin ini pas lagi cemas atau panik. Siap! Oke, lanjut ke jurus kedua yang gak kalah mantap jiwa, namanya box breathing atau napas kotak. Kenapa kotak? Karena polanya kayak kita gambar kotak pakai napas guys. Teknik ini sering banget dipakai sama atlet, tentara, bahkan dokter buat nurunin stres dan ningkatin fokus. Jadi ini bukan kaleng-kaleng, udah terbukti ampuh banget. Fungsinya apa? Buat nurunin hormon kortisol alias hormon stres dan juga buat nenangin sistem saraf kita yang lagi tegang kayak senar gitar. Gimana caranya? Simple banget, ikutin gue ya. Pertama, cari posisi yang nyaman. Bisa duduk atau berbaring. Pejamin mata kalau perlu biar lebih fokus. Langkah pertama, tarik napas pelan-pelan lewat hidung, hitung sampai 4. Rasain udara masuk, perut mengembang, tahan napasnya, hitung lagi sampai 4. Jangan dikeluarin dulu, tahan aja dengan rileks. Langkah ketiga, buang napas pelan-pelan lewat mulut, hitung lagi sampai 4. Rasain udara keluar, perut mengempis. Usahain buang napasnya lebih panjang atau sama dengan tarikan napas. Dan langkah keempat, tahan lagi sebelum tarik napas berikutnya. Hitung sampai 4. Jadi polanya, tarik 4, tahan 4, buang 4, tahan 4. Ulangi terus siklus ini berapa kali, minimal 5 menit deh, atau sampai ngerasa lebih tenang. Napas yang teratur dan dalam kayak box breathing ini, ngaktifin sistem saraf parasimpatik. Jadi tubuh dan pikiran jadi lebih tenang, detak jantung melambat, tekanan darah juga bisa ikut turun. Ajarin teknik ini ke anak remaja kalian guys. Box breathing, simple, efektif, dan bisa dilakuin di mana aja. Wajib coba dan ajarkan ke anak remaja kalian. Dijamin, suasana hati jadi lebih adem. Jurus ketiga, emotional thermometer. Ukur emosi jadi lebih paham diri. Kita masuk ke jurus ketiga, namanya emotional thermometer atau termometer emosi. Ini bukan termometer buat ngukur suhu badan ya guys, tapi buat ngukur seberapa panas atau intens emosi yang lagi dirasain anak remaja kita. Kenapa ini penting? Karena seringkali remaja itu bingung sama perasaannya sendiri. Mereka cuma tahu lagi marah, sedih, atau seneng, tapi nggak tahu seberapa kuat emosi itu. Nah, termometer ini bantu mereka buat lebih sadar dan bisa ngasih label ke intensitas emosinya. Gimana cara pakainya? Gampang banget. Kita bikin skala, misalnya dari 1 sampai 10. Angka 1 itu artinya emosi lagi adem ayem, tenang banget, nggak ada gejolak. Angka 10 itu artinya emosi lagi di puncak, meledak-ledak, kayak gunung mau meletus. Nah, di antara itu ada level-levelnya. Misalnya 2-3 itu sedikit terganggu, 4-6 itu mulai kesel atau sedih sedang, 7-8 itu udah marah banget atau sedih banget, dan 9-10 itu nggak terkendali. Skalanya bisa disesuaikan, yang penting anak paham konsepnya. Ajak anak remaja kalian buat ngidentifikasi. Oke, sekarang kamu lagi ngerasa apa? Marah, sedih, cemas.
Nah, kalau diukur pakai termometer emosi ini, kira-kira di angka berapa marahnya? Ini ngebantu mereka buat ngasih jarak antara diri mereka dan emosi mereka. Jadi bukan aku adalah marah, tapi aku sedang merasakan marah di level 7. Dengan tahu levelnya, mereka bisa milih strategi yang pas buat ngadepinya. Jadi yuk mulai sekarang ajak anak remaja kalian buat punya termometer emosinya masing-masing. Jurus keempat, tip teknik. Jurus kilat redain emosi membara. Oke guys, siap buat jurus keempat yang super duper powerful buat ngadepin emosi yang udah diubun-ubun? Ini dia tip teknik, TIPP. Ini singkatan dari Temperature, Intense Exercise, Paced Breathing, dan Paired Muscle Relaxation. Teknik ini dirancang buat ngasih kejutan positif ke sistem tubuh kita, biar emosi yang lagi membara itu bisa langsung turun drastis. Cocok banget buat situasi darurat pas anak remaja lagi kalap atau mau meledak. Kita bedah satu-satu ya. Pertama, T untuk temperature alias suhu. Caranya, ajak anak remaja kalian buat cuci muka pakai air dingin atau kompres wajah dan leher pakai handuk dingin. Sensasi dingin ini bakal ngaktifin diving reflex atau refleks menyelam. Ini respons alami tubuh yang bisa langsung nurunin detak jantung dan nenangin sistem saraf. Kedua, I untuk intense exercise alias olahraga intensitas tinggi tapi singkat. Contohnya, jumping jack selama 30 detik sampai 1 menit, lari di tempat, atau push up beberapa kali. Tujuannya apa? Buat ngelepasin energi negatif yang numpuk akibat emosi kuat. Ketiga, P untuk paced breathing, alias napas teratur. Nah, ini mirip sama box breathing yang udah kita bahas tadi. Setelah olahraga intens, ajak anak buat ngatur napasnya lagi. Dan yang terakhir, P yang kedua adalah paired muscle relaxation, alias relaksasi otot berpasangan. Caranya, minta anak buat negangin satu kelompok otot tertentu selama 5-10 detik. Misalnya kepal tangan kuat-kuat, terus lepasin pelan-pelan sambil rasain sensasi rileksnya. Tip teknik ini kayak paket komplit buat pertolongan pertama pada kebakaran emosi. Latih langkah-langkahnya pas lagi tenang, biar pas butuh udah otomatis bisa ngelakuinnya. Gokil kan punya jurus seampuh ini? Jurus kelima, journaling emosi. Curhat ke buku, temukan solusi. Nah, ini dia jurus pamungkas kita guys, yang kelima, journaling emosi. Mungkin kedengarannya simple ya, cuma nulis-nulis doang. Eits, jangan salah. Journaling ini powerful banget buat bantu remaja buat ngertiin emosi lebih dalam, nemuin pemicunya, dan cari solusi buat ngadepinya. Ini kayak punya psikolog pribadi yang selalu siap dengerin tanpa ngejudge, yaitu buku catatanmu sendiri. Gimana cara journaling emosi yang efektif? Ada beberapa langkah nih. Pertama, ajak anak remaja buat nyiapin buku catatan khusus atau bisa juga ngetik di laptop atau HP. Terus minta dia buat nulis semua emosi yang lagi dirasain selama kurang lebih 5 menit tanpa sensor, tanpa diedit. Apapun yang ada di kepala dan hati, keluarin aja semuanya. Setelah curhat tanpa sensor, langkah kedua adalah identifikasi trigger atau pemicunya. Coba aja anak buat mikir, kira-kira apa ya yang bikin aku ngerasa kayak gini tadi? Kejadian apa? Kata-kata siapa? Pikiran apa yang muncul? Langkah ketiga, setelah tahu emosi dan pemicunya, ajak anak buat brainstorming atau mikirin minimal 3 cara alternatif buat merespons situasi tersebut kalau kejadian lagi. Misalnya, kalau pemicunya adalah dikritik teman dan respons awalnya marah-marah, alternatif responsnya bisa jadi 1, tarik napas dulu sebelum jawab, 2, tanya baik-baik maksud kritiknya apa, 3, kalau kritiknya nggak bener, ya udah cuekin aja. Dan langkah keempat, yang nggak kalah penting, adalah refleksi. Setelah nulis, identifikasi trigger dan brainstorming solusi, ajak anak buat nulis refleksi singkat dengan pertanyaan kunci, apa yang bisa kupelajari dari pengalaman emosi ini? Jadi, yuk dorong anak remaja kita buat mulai journaling emosi. Siapa tahu, dari situ mereka nemuin bakat nulis juga. Siap! Regulasi emosi itu life skill. Kalian pasti bisa. Nah, itu dia tadi guys, 5 teknik regulasi emosi yang udah terbukti ampuh dan bisa kalian ajarkan ke anak remaja kalian tanpa perlu ke psikolog mahal. Dari 5 Pattikasu grounding, box breathing, emotional thermometer, tip teknik, sampai journaling emosi. Semuanya praktis dan bisa langsung dipraktekin. Ingat ya, regulasi emosi adalah life skill paling penting yang bisa Anda berikan kepada remaja Anda. Ini bukan cuma soal biar nggak marah-marah, tapi soal gimana mereka bisa ngadepin naik turunnya kehidupan dengan lebih tangguh dan bijak. Proses ngajarin dan ngelatih ini emang butuh kesabaran ya guys. Ingat,
Ini adalah proses, bukan hasil instan. Jangan lupa juga untuk celebrate every small progress, sekecil apapun itu. Gimana guys? Semoga video dari Psikologi Otak yang gue bawain kali ini bermanfaat banget ya buat kalian para orang tua hebat di luar sana. Jangan lupa save video ini untuk referensi. Siapa tahu butuh lagi nanti. Terakhir, jangan lupa subscribe channel Psikologi Otak untuk tips-tips parenting remaja lainnya yang gak kalah keren. Sampai jumpa di video berikutnya. Asyap! Peace out!